Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Surya Paloh tak keberatan jika Anies pilih AHY jadi cawapres ya. Ya sobat sekalian, jadi ini akan sedikit demi sedikit ada kejelasan terhadap sikap masing-masing partai ya, partai koalisi perubahan ya, termasuk juga Nasdem, dan memang dan terkait isu cawapres ini memang benar-benar saling tarik menarik ya, yang menyebabkan ya ketiga partai tersebut yaitu PKS, Nasdem dan Demokrat agak sedikit telat dalam mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres, karena salah satu hal yaitu isu tentang cawapres. Dan sekarang ada kejelasan, dan yang paling penting adalah apakah Surya Paloh ini benar-benar tulus ya untuk milih AHY atau merestui AHY sebagai cawapres itu sebagai penggandeng Anies. Ini sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com dalam langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak keberatan jika Anies Baswedan memilih Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Boleh saja, silakan saja, ucap Paloh di Badung, Bali, Selasa kemarin. Dia menegaskan pemilihan sosok cawapres berada di tangan Anies Baswedan. Paloh mengaku enggan ikut campur terlalu jauh mengenai hal itu. Nanti kami cari pilihan yang terbaik, terserah Pak Anies. Yang penting nasionalisme harus terbangun dan terjaga secara baik, tidak boleh diaspora, kata dia. Saat ini Nasdem, Demokrat, dan PKS tengah menjajaki koalisi sebagai partai-partai pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Beberapa waktu lalu, Piagam Koalisi Perubahan sudah ditandatangani Ketua Umum Demokrat dan Nasdem. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng membeberkan beberapa poin dalam piagam tersebut. Pertama, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Kedua, Anies bersama partai pengusung sepakat untuk mengusung platform perubahan. Poin ketiga, parpol koalisi sepakat menyerahkan calon wakil presiden cawapres kepada Anies Baswedan sebagai capres. Kriteria cawapres pendamping Anies, kata dia, memiliki visi kontribusi pada kemenangan, berkontribusi pada koalisi, dan membangun pemerintahan yang baik. Soal cawapres diserahkan ke Mas Anies disertai dengan kriteria cawapres, kata Andi kepada cnnindonesia.com Kamis. Ya sobat sekalian, itu ya terkait dengan kepastian ya, sedikit titik cerah, sececah harapan ya bagi Anies Baswedan, termasuk juga untuk menunjukkan ya sikap politik dari Nasdem terkait gonjang-ganjing ya, dari Nasdem juga yang memang sedari awal ada statement dari waketumnya yaitu Ahmad Ali yang memang menginginkan ya cawapres Nasdem itu cawapres Anies itu di luar partai koalisi ya, untuk supaya egaliter ya, supaya sama. Karena kita ketahui meskipun Anies dideklarasikan oleh Nasdem, Anies bukan kader Nasdem gitu ya. Jadi Anies itu memang free agent yang dilihat ya, telescounting oleh Nasdem sebagai sosok yang berpotensi ya untuk bisa menang di Pilpres 2024. Dan Nasdem meskipun menyerahkan menginginkan bacawa pres itu di luar partai koalisi, tetapi juga belum ada kejelasan tentang siapa yang akan dicalonkan ya. Tetapi saat ini sudah ada titik cerah ya, yaitu pernyataan dari Surya Paloh sendiri, jadi Ketua Umum Nasdem, dan ini adalah penting ya, karena apa yang disampaikan oleh Surya Paloh akan menjadi acuan bagi bawahan-bawahannya ya, ketika ditanya ya terkait siapa yang akan dijadikan bacawa pres oleh Anies. Dan ini juga yang menjadi penguat dengan adanya Piagam Koalisi Perubahan. Di antaranya poin-poin yang menyebutkan ya terkait masalah bacawa pres itu diserahkan kepada Anies ya.
Ini juga hal yang positif, karena yang menjalankan pemerintahan nanti tentu saja ada Anies, dan Anies tentu saja sudah mempunyai pandangan sendiri siapa yang akan digandeng dalam kontestasi Pilpres sebagai bacawa pres. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.